baru ini menyenangkan hatiku. Begitu bangga Bapa yang berkata hariku. Kecil pedesaan, tapi kami tidak pernah merasa sendirian, karena Tuhan yang menyertai itu lebih besar daripada dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada barang yang mustahil. Segala perkara itu dapat kita tanggung. Saya yakin dan percaya bahwa hal ini bukan suatu hal yang tiba-tiba, tetapi ada rencana Tuhan yang sangat indah. Kami percaya. Tidak. Kebetulan anak saya nanti sembuh tanpa operasi, tanpa tangannya dokter, tangannya Tuhan yang menyembuhkan mata anak saya, yang menyembuhkan jantung anak saya, dan payudaranya dua-duanya segala sudah pegang semuanya. Itu kata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih, betul-betul di tempat ini, jangan katakan di tempat desa, tapi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Itu saya yakin. Saudara, Tuhan yang menyatakannya. Saudara tidak sendiri, bahkan saudara akan membawa banyak anak-anak Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, membantu pelayan Bapak dan Ibu saudara sekalian di tempat ini. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Itu kami percaya, itu Tuhan, ya. Tapi suatu saat Yusuf pun dilupakan di saat dia ada di mana? Di penjara. Tuhan pakai dengan luar biasa, ya. Tapi waktunya Tuhan juga mau pakai Bapak dan Ibu di tempat ini. Hanya berapa gelintir orang? 1, 2. Luar biasa. Tuhan bukakan. Bapak jangan lemah. Karena Tuhan manggil bukan dari situ, tapi Tuhan memanggil satu persatu. Tuhan itu akan membuka hati setiap orang yang memberikan kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa tahun yang lalu saya ada di mengembalakan di Blora. Ada saudara kita di sana, sampai Tuhan di daerah JT sana, ya. Harus ada tandangan bapak orang tua. Wah, saya tidak izin sama istri, juga saya tidak izin sama mertua. Ini juga dikatakan, apa yang mau menandatangani, tapi saya berusaha. Saya datang ke mertua saya ke Surabaya dan saya katakan, Pak, istri saya mau bawa masuk teologi. Setelah begitu, saudara biar dikasih Tuhan, anakmu mau kasih makan apa? Kamu tinggalkan pekerjaan, mau menjadi pendeta, kamu gak dibayar, anakmu mau makan apa? Tapi ya sampai saat ini, hidupku bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Aku merasakan, bila saat hidupku ini masih aku diberikan kesempatan, maka Injillah kekuatan daripada Allah itu yang harus aku beritahu ke Kristen. Ternyata di tempat itu juga orang harus akan dengan Injil, saudara. 85 kakak itu mereka siap menerima Kristus, saudara. Jadi saya numpang di rumah seseorang itu di tengah kebun, dan di situ kebun rambutan. Saya ada di tengah-tengah kebun itu. Rumah saya yang antik sekali, terbuat dari bambu, tapi itu rumah pinjaman, dikasih untuk menempati. Saudara, saya tempati
Di desanya namanya Desa Telulikur, belum ada orang Kristen. Baru satu-satunya saya sendiri orang yang Kristen. Jadi saya disambut dengan satu kampung. Jadi satu RT itu 85 kakak menyambut dengan sukacita. Pak, ini kan mau kali ini Natal. Bapak mengadakan Natal. Dan bagaimana cara saya mengadakan Natal? Tinggal naik sepeda motor goncengan 4 orang, istri dan anak saya 2. Istri saya dan anak saya 2 kecil-kecil, yang 1 yang masih kuliah di Jakarta, di Jogja pada saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kamu akan terdampar di sana. Kamu akan balik. Tuhan ini caranya aku terdampar dan balik. Tapi caranya kan gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, benar saya Tuhan. Saudara, pada saat saya di Lampung, tepatnya saya ada di Metro, artinya orang-orang itu yang notabene mereka semua dari saudara kita yang ada di sebelah timurnya sana Surabaya, namanya Madura. Orang-orang masuk di Madura, orang Madura itu semuanya tertegun hatinya semuanya mendengar Injil. Orang yang mau turun di Lembah nggak jadi turun, orang yang mau turun dari Tuban nggak jadi turun, orang mau turun di Lamongan nggak jadi turun, turunnya semuanya di Surabaya akhirnya. Apa karena ada kuasa, ada kehadiran Tuhan di situ. Mereka saya rasakan orang yang sedang cekcok dengan suami istri di atas mobil di bis, saudara, tiba-tiba hatinya hancur luluh, dan atas itu mereka menjadi tenang dan damai. Sebagai koordinator pendidikannya di sana, baik keuangan pun dipercayakan kepada saya, baik di Bandung, di Jakarta, di Medan, di Surabaya, di Lampung, itu semuanya Tuhan percayakan. Oh Tuhan, tapi ketika saya dipanggil oleh Tuhan, Pak, mohon maaf, kami mau undur diri dari pekerjaan saya di sini. Kami terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan saya yang sekuler itu. Saya masuk teologi bersama istri saya dan anak saya. Anak saya masuk umur 18 bulan. Saya ajak kuliah di Yogyakarta. Namanya Pak Sitorus. Tapi saya belum mengenal namanya pacaran, jadi saya belum tanggap hal itu. Ternyata saudara sudah dipersiapkan. Tapi saudara kekasih tercinta itu sekarang sudah dipanggil Tuhan. Tapi di dalam Tuhan namanya Miada Mesitorus. Ya, saudara, saya pegang lembaga pendidikan itu di kota Jakarta. 12 lembaga pendidikan. Kitabnya tak buang, tak bakar, saudara, di desa sana. Ternyata tahun 82 saya dijemput sama Tuhan ketika Gunung Galunggung meletus, Jawa Barat. Itu saya terima Yesus. Bukan manusia yang menunjukkan saya, bukan manusia yang mengajak saya, tapi Yesus mengantarkan saya ke dalam jalannya, dalam jalan pengenalan pribadi akan Yesus itu sendiri. Surat Al-Ladina Ananta Alayhul Maktubi Alayhul. Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus. Tuhan menjawab firman, Yesuslah jalan yang lurus, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya tiket imanmu pada Kristus, maka engkau sampai di tempat di mana Tuhan telah sediakan bagi hidup. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan orang Kristen. Saya dari Seberang
Saudara, saya dipanggil pada saat ada di pondok pesantren Asabiyah Jatiwaringin Pondok Gede Jawa Timur. Gunung Galunggung meletus tahun 82. Itu saya dari pondok pesantren itu, saudara. Kalau kamu mau selamat, datanglah kepadaku. Berkali-kali saya pada saat itu berdoa. Doa saya sebelum kenal Tuhan Yesus, doa saya katakan, Tuhan tunjukkanlah aku jalan kebenaran, jalan yang benar. Semua mereka akan mencari tempat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan khawatir, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tahun 86 saudara yang dikasih Tuhan ya. Saya boleh menyaksikan ini. Saudara mau diberkati Tuhan? Mereka bersama dengan orang Belanda, saya harus dengan tim saya keliling ke seluruh tanah penjuru Pulau Jawa ini, keliling di pinggir pesisir ini. Saudara, tidak ada orang tahu saya penginjilan di pinggir pesisir Pulau Jawa ini dengan misi kami. Saudara yang dikasih Tuhan, Injil itu diberitakan kabur, baik atau tidak baik waktunya, Injil itu beritakan. Maka disitulah ada saatnya menuai, waktunya menuai. Banyak jiwa diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya saksikan banyak saudara yang dikasih Tuhan. Ini nggak berani. Dalam nama Yesus, roh kegentaran aku patahkan engkau dalam nama Yesus. Maka roh kegentaran engkau tinggal dari hadapan anakku, pergi jauh. Puji Tuhan. Dan akhirnya anak itu sehat, gagah, dan kuat berkat kemurahan Tuhan. Dan hingga sampai sekarang sudah lulus sarjana sastra Inggris. Sekarang melayani di Jakarta di gereja GBI. Saudara yang dikasih Tuhan, sambil mencari pekerjaan lain, dia sambil bantu pelayanan di gereja GBI. Itu dulu saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang gini saudara, doa yuk, pada masuk. Puji Tuhan, saudara. Ketika istri saya sedang hamil, itu baru mau mulai ibadah, tiba-tiba batu dilempar. Istri saya jantung gemetar, kan gitu. Oh haleluya. Saya berdoa untuk istri saya berdoa untuk anak saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kita, Allah kita yang ajaib, itu luar biasa. Pada saat anak saya lahir, tiba-tiba anak saya kepalanya kena jantung orang tua yang rasa ketakutan itu tadi, imbasnya kepada anak yang ada di dalam kandungan. Lahir anak saya mengalami kepalanya gedek begini. Ada apa anak? Sebelah kanan dipanggil, keliling 1 RT itu jadi 7 orang, semua menjadi janda semuanya. Karena melarang orang beli bajak, melarang orang beli berjualan. 14 orang RT sebelah 14 atau 7, RT depan yang saya tempati 7. Keliling gereja itu jadi janda semuanya, janda muda semua. Tapi jangan cari janda muda Pak ya. Anak Tuhan tidak diizinkan begitu. Amin. Ya, Tuhan mau apa? Jiwanya mau diselamatkan, kok nggak mau. Kalau saya ibadah aja Pak ya, waktu mau ibadah di Lura itu ya Pak ya, mau ibadah jam 7 pagi sudah ada apa-apa. Teng, dan ketua RT mukuli yang listrik, teng. Puji Tuhan, saya anggap itu lonceng gereja. Kan Lampung 15
juta. Oh, ditelepon saya. Ini Pak, 15 juta sudah ada uangnya. Bapak ambil. Besok paginya Pak saya. Jam pagi saya ambil, jam 9 saya bayarkan kayu untuk itu. Itulah caranya Tuhan dengan luar biasa Pak. Yang membangun sampai rumah itu sudah sampai ratusan juta Pak. Tapi kami tidak diganti apa-apa. Tapi itu yang bangun siapa Pak? Tuhan. Tuhan yang bangun, bukan saya. Untuk beli aja nggak punya uang, dari mana? Saya bilang, tolong Pak antarkan bapak saya berkata, tolong antarkan saya ke toko bangunan. Pergilah saya ke Jatirogo. Sudah jam 4 sore. Oh, kalau saya mau buat rumah ini ukurannya 5 kali 7. Ini dari kayu dan atapnya nanti dindingnya saya buat dari bambu. Dek gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan di situ betul-betul apa namanya? Saya katakan, oh berapa yang harus saya bayar kayu ini dan ukuran ini, dan untuk jadi kerangka rumah itu saya bisa berteduh dan sekaligus asbesnya. Semuanya Pak, total kayunya 14 juta. Metro saudaraku yang dikasih Tuhan. Akhirnya Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan nyatakan, kamu harus membuat rumah. Duit dari mana? Beli tanah dan bikin rumah. Setelah itu saya datang kepada orang tua saya, disuruh beli rumahnya kadang domba di daerah namanya ya, di daerah Kecamatan Sal itu tidak jauh dari ini, itu rumah kandang domba. Suruh membeli dengan harga 8 juta. Saya, apalagi adik saya yang polisi sekarang belum pensiun itu menolak kehadiran saya. Ekstrim sangat sekali. Saya numpang di kandang sapi. Tempat makan sapi itu saya buat tidur dengan istri dan anak saya. Kandangnya orang yang kosong, tidak ditempati. Tidak ditempati sapi, itu nih, saya tinggal di sini. Tuhan, Engkau lahir di kandang domba. Sekarang hamba Engkau tinggalkan Tuhan di masa ini. Engkau biarkan aku tinggal di kandang sapi. Ya, puji Tuhan. Saya berdoa dan berdoa, Tuhan, bagaimana saya menyekolahkan anak saya, bagaimana anak saya sekolah, dan sebagainya. Di sana Tuban, di pinggir hutan itu sudah. Bapak datangi, ini alamatnya, tanya ODW, saya tidak perlu mengikut ke sana. Jemaat yang siapa yang melayani Pak? Apa? Bapak tanya sama-sama. Tiba-tiba namanya Pak Patilui, itu direktur penginjilan dunia itu, napasnya mau putus tiba-tiba megah-megah setelah mau menolak. Saya tidak diizinkan untuk wisuda. Terus besoknya, mohon maaf, ternyata saudara benar dalam penginjilan saudara di sana-sana pelayanan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak butuh ininya manusia. Saya butuh penanya Kristus sendiri yang ada di dalam hati saya. Saya tidak butuh hormat dari manusia, hanya hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan, saya buat surat pernyataan sendiri, saya tanda tangani sendiri, langsung
tak tanda tangan ini palsu. Oh nggak tahu ternyata rektor tidak tahu bahwa itu tanda tangan saya. Saya diterima saudara. Ini. Sedangkan dia kalau peka itu tanda tangan saya keluar. Setelah tahun ketiga, mohon maaf Pak, Bapak kemahasiswaan, dulu saya bohong masuk ini tanda tangannya bukan tanda tangan istri saya, bukan tanda tangan mertua saya, tapi itu tanda tangan saya sendiri. Itu tak meteraikan, tak tanda tangan sendiri Pak. Kalau Bapak mau keluarkan saya, ya keluarkan, nggak apa-apa. Aku sudah dapat ilmunya, sudah 3 tahun, luar biasa. Aku butuh ilmunya, bukan dalam butuh sertifikatnya, bukan butuh itunya. Saya butuh karena saya terima Tuhan Yesus, itu belum pernah cari Alkitab, masuk teologi aja baru baca Alkitab pertama